Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi akan coba membahas masalah reaksi di dalam industri. Kemarin kita sudah membahas masalah pergeseran keseimbangan. Nah, pergeseran keseimbangan ini tentu saja dimanfaatkan dalam suatu reaksi-reaksi di dalam suatu industri, ya. Di sini ya misalnya saja untuk reaksi keseimbangan ya itu ya dalam industri ya di sini adalah di mana untuk pembuatan pupuk urea ya bahan dasarnya ini adalah amoniak ya kemudian direaksikan dengan CO2 menghasilkan urea. Jadi amoniak kalau kita reaksi dengan CO2 menghasilkan daripada urea ditambah dengan air ya. Amonik ini dapat diperoleh dengan cara mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen. Nitrogen dan gas hidrogen ini akan membentuk adalah amoniak. Ini namanya adalah proses Haber-Bosch ya. Dengan tentu saja reaksinya karena delta H-nya di sini ada negatif, maka reaksinya adalah reaksi eksoterm ya. Ada beberapa reaksi di sini adalah misalnya adalah tadi kita gambarkan adalah reaksi masalah pupuk urea ya. Pupuk urea ini dihasilkan daripada reaksi nitrogen dan hidrogen atau membentuk urea dengan reaksi eksoterm. Agar dihasilkan NH3 dalam jumlah yang maksimum, ini supaya NH3 dijumlahkan secara maksimum, reaksinya harus selalu bergeser ke kanan. Karena NH3 ada di ruas kanan, dia harus bergeser ke ruas kanan. Oleh karena ini kondisi reaksi perlu diatur sebagaimana berikut. Baik itu volume, ya tadi. Kalau misalnya konsentrasi, caranya gimana nih? Ya, caranya adalah konsentrasi N2 dan H2 diperbesar. Kita sudah pelajari. Konsentrasi diperbesar menjauhi zat tersebut. Berarti konsentrasi N2 dan H2 diperbesar supaya ke arah NH3, ke arah amonia. Atau sebaliknya, NH3 diperkecil supaya konsentrasi NH3 diperkecil supaya keseimbangan akan bergeser. Apabila ya, konsentrasi diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser mendekati zat tersebut. Bagaimana dengan volume? Kita lihat dulu volume dengan tekanan. Ya, volume dengan tekanan. Nah, kita lihat di sini kan koefisiennya 1, di sini 3. Berarti kalau kita jumlahkan kan koefisien di ruas kiri adalah 4. Sedangkan di ruas kanan hanya 2. Nah, gitu kan. Berarti jumlah koefisiennya kecil. Nah, volume diperkecil, keseimbangan akan bergeser mendekati. Karena kita akan ke NH3, maka volumenya harus diperkecil. Sebaliknya, tekanannya harus ditingkatkan. Ya, bagaimana mengenai suhu? Nah, ini reaksinya reaksi apa? Ini reaksi eksoterm. Kalau di sini adalah eksoterm. Kalau pengen ke arah 3, maka suhunya harus diturunkan. Ya, itu ya bagaimana kita membuat satu daripada pupuk urea. Ya. Namun, ada masalah lagi. Timbul masalah jika suhu diturunkan, laju reaksinya berjalannya lambat. Oleh karena itu, tekanan suhu diatur sedemikian rupa pada kondisi optimal agar reaksi ke kanan berlangsung lebih cepat. Jadi suhunya diatur, ya, jangan mentang-mentang harus diturunkan gitu, atau ya kemudian turunkan, enggak, harus sesuai dengan takaran yang ada. Ke dalam reaksi ditambahkan katalis. Nah, untuk ini adalah katalis. Kan semuanya berfungsi nih. Seperti logam platina. Besi oksida yang sedikit mengandung kalium oksida atau aluminium oksida. Maka gunakanlah katalis hal seperti ini pada pembentukan urea. Ya. Kemudian ada juga pembentukan asam sulfat. Bahan dasar pembuatan asam sulfat adalah H2SO4 nih. Asam sulfat dalam gas belerang trioksida SO3. Pembuatan SO3 dilakukan dengan mereaksikan gas-gas belerang dioksida dan gas oksigen. SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Cara ini disebut dengan cara kontak. Ya, cara kontak. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian industri asam sulfat. Nah, proses pembuatan SO3 memerlukan suatu keadaan optimal dengan penambahan ada katalisnya lagi di sini. Yaitu vanadium pentaoksida V2O5. Vanadium penta 5 oksida. Belerang trioksida yang dihasilkan kemudian direaksikan dengan asam sulfat.
membentuk asam pirosulfat. Ya, di sini SO3 kita reaksikan dengan H2SO4 asam sulfat akan dapat apa? Asam pirosulfat. Ya, asam pirosulfat. Nah, kemudian ya, selanjutnya asam pirosulfat ini direaksikan dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Reaksikan dengan air maka menimbulkan asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan dari proses ini merupakan asam sulfat pekat dengan kadar 98%. Hati-hati dengan asam sulfat ini bisa membolongkan kain dan sebagainya. Demikianlah penggunaan daripada di sini ada asam sulfat, ada ya pergeseran kesetimbangan yang berpengaruh terhadap industri-industri. Ya, demikian ya penjelasan Pak Adi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.